Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Lab. Jumpa lagi nih bersama saya, Kak Tia, sebagai tentor bahasa Indonesia kalian. Nah, Sobat Pintar, dalam video kali ini Kak Tias akan melanjutkan pembahasan soal-soal UNKP Bahasa Indonesia tahun 2018, tahun 2019 yang telah ada di fitur tes pintar di aplikasi Aku Pintar. Jadi, buat Sobat Pintar semuanya, jangan lupa ya untuk mengerjakan soal-soalnya yang telah ada di aplikasi Aku Pintar. Jika Sobat Pintar masih ada penjelasan yang dibingungkan, Sobat Pintar bisa tambahkan komen di kolom komentar ya. Baik Sobat Pintar, sekarang kita akan mulai melanjutkan pembahasan soal-soal UNKP Bahasa Indonesia tahun 2018, tahun 2019. Jangan lupa ya Sobat Pintar, waktu mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Penggunaan ejaan yang salah terdapat pada kalimat Nah, gimana nih Sobat Pintar? Tentu sudah selesai mengerjakannya ya. Sekarang yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, di sini terdapat 6 kalimat. Nah, dari 6 kalimat ini ternyata terdapat penggunaan ejaan yang salah atau kurang tepat. Kita baca dulu ya Sobat Pintar. Ada kalimat pertama berbunyi, jurnal membenarkan kasus pembunuhan di Desa Sukamana. Dari kalimat pertama ini, kita tandai pada penggunaan nama geografi, Desa Sukamana. Kalimat kedua, Museum Sejarah Purbakala dan nilai tradisi berada di sana. Kalimat ketiga, Malik seorang perantau dari Lareh nan Panjang yang lebih dulu mengadu untung di Jakarta. Sobat Pintar, pada kalimat ketiga ini juga kita tandai penggunaan nama geografi, yakni Lareh nan Panjang. Kalimat keempat, letusan ini tidak seperti letusan tahun 1990 karena sumber energi magma tidak didominasi oleh gas. Kalimat kelima, ia tinggal di Surabaya sejak tahun 2011. Kalimat keenam, tahun 2017 yang lalu, ia mendapat gelar profesor sebuah universitas ternama. Kita tandai pada kata universitas. Sobat Pintar, kita telah menandai pada kalimat bernomor 1, 3, dan 6. Nah, dari ketiga kalimat ini memiliki kesamaan, yakni nama geografi. Nah, Sobat Pintar, dari keenam kalimat ini kita telah menandai 3 kalimat yang diduga menggunakan ejaan yang salah atau kurang tepat. Nah, untuk mengetahui penggunaan ejaan itu sudah tepat atau belum, kita beracuan pada UED atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, Sobat Pintar, di dalam PUED atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini telah dijelaskan mengenai nama geografi. Nah, pada aturan PUED sendiri, yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kata nama geografi. Dan yang kedua, huruf kapital tidak digunakan selain nama diri geografi. Dari kedua aturan dalam PUED tersebut, kita kembali mengoreksi pada ketiga kalimat yang telah kita tandai ya Sobat Pintar. Yang pertama, Desa Sukamana. Menurut aturan PUED, penulisannya benar yakni Desa Sukamana. Penulisan pada awal kata menggunakan huruf kapital. Dan yang ketiga, pada kalimat ketiga, Lareh nan Panjang. Ini juga
harus menggunakan huruf kapital pada awal kata. Jadi yang tepat yakni lare, nan, panjang. Pada kalimat ke-6, universitas. Nah, Sobat Pintar, pada kalimat ke-6 ini, universitas seharusnya ditulis tidak menggunakan huruf kapital karena tidak menunjukkan nama diri. Jadi penulisan yang tepat yakni universitas tanpa menggunakan huruf kapital. Jadi Sobat Pintar, penggunaan ejaannya salah terdapat pada kalimat nomor 1, 3, dan 6. Sobat Pintar, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang kita sebut dengan PUED. Gimana? Sudah paham ya Sobat Pintar? Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jangan lupa waktu mengejarannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat dalam paragraf tersebut adalah Nah, gimana nih Sobat Pintar? Tentu sudah selesai mengerjakannya ya. Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, di sini terdapat sebuah paragraf. Nah, dari paragraf ini kita harus melakukan perbaikan penggunaan tanda baca. Nah, untuk memperbaiki penggunaan tanda baca ini, Sobat Pintar, kita beracuan pada PUED atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dari paragraf ini, kita akan mempelajari tentang penggunaan tanda baca koma. Sobat Pintar, di dalam PUED ini telah diatur mengenai penggunaan tanda baca koma. Yang pertama, tanda baca koma digunakan setelah kata penghubung antar kalimat. Contoh nih, kata penghubung seperti demikian itu, akan tetapi, demikianlah, dan lain-lain. Dan yang kedua, tanda baca koma digunakan di antara pemerincian ataupun pembilangan. Nah, ada dua aturan mengenai penulisan tanda baca koma sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekarang kita cermati pada paragraf ini ya Sobat Pintar. Di sini paragrafnya berbunyi, tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih daripada penahannya. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Akan tetapi, gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban, dan berat jenis tanah batuan. Lemahnya gaya penahan dan kuatnya gaya pendorong akan menimbulkan terjadinya tanah longsor. Ancaman tanah longsor biasanya terjadi pada musim penghujan karena intensitas curah hujan meningkat. Nah, Sobat Pintar, dari paragraf ini, kita telah menemukan kata penghubung, yakni kata penghubung akan tetapi. Nah, akan tetapi ini seharusnya
terdapat penggunaan tanda baca koma. Jadi, perbaikan dari paragraf ini yakni C. Akan tetapi, gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban, dan berat jenis tanah batuan. Pada paragraf ini perbaikannya yakni penambahan tanda baca koma setelah kata penghubung. Jadi jawaban yang tepat yakni C. Sobat Pintar, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Jangan lupa ya Sobat Pintar, waktu mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Penulisan judul karangan yang salah beserta alasannya terdapat pada Nah, gimana nih Sobat Pintar? Tentu sudah selesai mengerjakannya ya. Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, di sini terdapat 5 judul karangan. Nah, dari kelima judul karangan ini Sobat Pintar, terdapat penulisan judul karangan yang salah. Tentu kita harus memperbaikinya. Sobat Pintar, untuk mengetahui penulisan judul karangan tersebut sudah tepat atau tidak, kita beracuan pada UEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, di dalam UEB sendiri sudah diatur mengenai penulisan judul karangan, yakni semua awal kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali pada preposisi, konjungsi, dan interjeksi atau seruan. Nah, Sobat Pintar, di sini telah tersedia 5 judul karangan. Dari kelima judul karangan ini, ternyata terdapat kesalahan ini pada pada judul karangan kelima, yakni penulisan undang-undang. Nah, di sini terdapat kalimat berbunyi DPR RI telah mengesahkan undang-undang penyiaran. Seharusnya kata undang-undang di sini ditulis dengan awal huruf kapital. Undang. Bukan menggunakan huruf kecil karena di sini tidak menunjukkan preposisi, konjungsi maupun interjeksi. Sekarang kita cermati pada pilihan jawaban yang tersedia. Judul 1. Huruf D pada awal kata dalam seharusnya ditulis huruf kapital karena merupakan kata tugas. 4. B. Judul 2. Huruf P pada awal kata seharusnya ditulis huruf kapital karena merupakan kata depan. 4. C. Judul 3. Huruf D pada kata di seharusnya ditulis dengan huruf kapital karena merupakan kata depan. Kurang 4. D. Judul 4. Huruf D pada kata dengan seharusnya ditulis huruf kapital karena merupakan kata keterangan. Kurang tepat. E. Judul 5. Kata undang-undang seharusnya ditulis undang-undang dengan menggunakan huruf kapital karena perulangan kata dasar. Kata ulang itu harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi, penulisan judul karangan yang salah beserta alasannya yakni E. Sobat Pintar, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kita tonton video ini dulu yuk. Sobat Pintar, dalam video kali ini Kak Tias akan menjelaskan mengenai partikel di dalam bahasa Indonesia sesuai dengan
PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, penulisan partikel lah, kah, dan tah ditulis rangkai dengan kata yang mendahulunya. Berikut ini penjelasannya. Contoh kalimatnya, bacalah buku itu dengan baik-baik. Penggunaan partikel lah dalam kalimat tersebut memiliki makna imperatif, yakni memberikan komando untuk melakukan suatu hal. Yang kedua, yakni partikel pun ditulis secara terpisah dengan kata yang mendahulunya. Contoh kalimatnya, kakak pun ikut berlibur ke Yogyakarta. Penggunaan partikel pun pada kalimat tersebut memiliki makna juga. Contoh kalimatnya, meski sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dia tetap bersemangat walaupun kalah. Nah, Sobat Pintar, dari dua kalimat tersebut, penggunaan partikel pun sebagai unsur kata penghubung atau konjungsi. Selanjutnya, partikel per yang memiliki arti tiap, demi, atau mulai ditulis secara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh kalimatnya, mereka masuk kelas satu per satu. Nah, bagaimana Sobat Pintar tentang penjelasan yang ada di video tadi? Semoga Sobat Pintar dapat memahaminya ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sobat Pintar, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Jangan lupa waktu mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Kalimat prediksi kesedihan yang tepat untuk melengkapi cerpen tersebut adalah Nah, gimana nih Sobat Pintar? Tentu sudah selesai mengerjakannya ya. Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, di sini terdapat sebuah kutipan cerpen. Nah, kutipan cerpen ini kita harus menentukan kalimat prediksi kesedihan yang tepat sesuai dengan isi dari cerpen ini. Untuk menentukan kalimat prediksi yang tepat, kita harus membaca keseluruhan cerpen terlebih dahulu, kemudian memahami isinya. Sekarang kita baca kutipan cerpen ini. Buat seorang janda yang sudah terlalu tua, untuk itu apalah yang dikehendaki lagi, selain atap untuk berteduh dan makan serta pakaian yang cukup. Lagi pula anak tunggalnya yang tinggal di Surabaya dan menurut kabar hidup berkecukupan, tidak mau lagi berhubungan dengannya. Tarikan dan pelukan istri dan anak-anaknya rupanya begitu erat melekat hingga mampu melupakan ibunya sama sekali. Tidak apa hiburnya. Di rumah keluarga Mulyono ini dia merasa mendapatkan semuanya. Tapi waktu dia mulai merasa semakin renta, tidak sekuat sebelumnya, Mbok Jah merasa dirinya menjadi beban keluarga itu. Dia merasa menjadi buruh tumpangan gratis dan harga dirinya memberontak terhadap keadaan itu. Nah, Sobat Pintar, kita sudah selesai membaca kutipan cerpen ini, di mana sudah bisa memahami isinya. Isi dari kutipan cerpen ini merupakan tokoh bocah yang diabaikan oleh anak kandungnya sendiri. Justru keluarga Mulyono inilah yang menampung bocah sehari-harinya secara gratis. Karena Bojah bergantung pada keluarga Mulyono ini, lambat laun membuat tokoh Bojah merasa tidak enak hati dan memberontak. Dari isi cerpen ini, kalimat prediksi kesedihan yang dapat kita buat yakni kalimat yang menunjukkan kesedihan. Kita perhatikan pada pilihan jawaban yang tersedia. A. Mbok Jah berusaha mengenang masa-masa indah di masa lalu ketika anaknya masih kecil. Pada pilihan jawaban A tidak termasuk pada kalimat prediksi kesedihan. Justru kalimat ini menunjukkan pengingat yang sudah terjadi di masa lalu, bukan prediksi kesedihan yang akan dialami oleh Mbok Jah.
B. Dengan berat hati, Bojah lalu pulang ke kampungnya walaupun akan menanggung kesepian di sana. Pintar pada pilihan B ini, ditengarai menunjukkan kalimat prediksi kesedihan yang akan terjadi setelah keputusan Bojah untuk memberontak terhadap keadaan yang ada. C. Keluarga Mulyono menganggap Bojah bukan orang lain lagi karena sudah puluhan tahun ia bersama mereka. 4. D. Rumah keluarga Mulyono penuh kehangatan dibandingkan dengan keluarga di kampung yang hidup seadanya. 4. E. Mulyono sudah dianggap seperti anak sendiri karena sebelum dia menikah pun Bojah yang merawatnya. 4. Sobat pintar, jadi kalimat prediksi kesedihan yang tepat yakni B. Dengan berat hati, Bojah lalu pulang ke kampungnya, walaupun akan menanggung kesepian di sana. Sobat pintar, pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang prediksi kesedihan tokoh di dalam sebuah kutipan cerpen. Gimana? Sudah paham ya Sobat pintar? Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jangan lupa waktu mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Kelemahan kutipan novel tersebut adalah Nah, gimana Sobat Pintar? Tentu sudah selesai mengerjakannya ya. Yuk kita bahas bersama. Nah, Sobat Pintar, di sini terdapat sebuah kutipan novel. Nah, dari kutipan novel ini, kita harus menemukan kelemahan ataupun kekurangan yang ada di dalamnya. Nah, untuk mengetahui kelemahan ataupun kekurangan ini, tentu kita harus membaca keseluruhan kutipan, kemudian memahami dari isinya. Kan kita baca terlebih dahulu kutipan ini. Silicium decipiens biasa ditanam botanikus untuk mengundang burung. Daunnya lebat, tak kena musim. Bentuk daunnya cekung hingga dapat menampung embun untuk barang-barang kecil minum. Dahannya pun mungil, menarik hati burung segala ukuran. Lebih dari itu, dalam jarak 50 meter, di belakang sekolah kami, berdiri kekar menjulang awan sebatang pohon tua kanitri. Tingginya hampir 20 meter, 2 kali lebih tinggi dari Silicium decipiens. Konfigurasi ini menguntungkan bagi burung-burung kecil, cantik dan aduhai yang diciptakan untuk selalu menjaga jarak dengan manusia. Nah, Sobat Pintar, kita telah membaca kutipan ini. Nah, dari bacaan kita terdapat kelemahan atau kekurangan, yakni kita sulit untuk membaca dan memahami penggunaan istilah-istilah biologi seperti Silicium decipiens dan Elaidorpatus spirocicus cum. Nah, dari kedua nama istilah biologi ini kita dibuat kesulitan untuk membacanya ataupun memahaminya. Nah, jadi kelemahan kutipan novel tersebut yakni penggunaan istilah biologi yang tidak umum, sedikitnya menyulitkan bagi pembaca. Sekarang kita cocokkan pada pilihan jawaban yang tersedia. Pilihan A, penggunaan istilah bidang biologi yang memperkaya perbendaharaan kata pembaca, kurang tepat. B, penggunaan bahasa sehari-hari yang komunikatif terasa menggambarkan cerita, kurang tepat. Penggambaran latar suasana yang sangat hidup, tetapi sudah nyata, kurang tepat. D, penggunaan istilah biologi yang tidak umum sedikit menyulitkan bagi pembaca. Nah, ini kita telah dibuat kesulitan untuk membaca penggunaan istilah biologi tadi ya Sobat Pintar.
Penggambaran tokoh secara langsung oleh pengarang merupakan hal biasa. Kurang tepat. Jadi kelamaan kutipan novel tersebut terdapat pada pilihan jawaban D. Penggunaan istilah bidang biologi yang tidak umum sedikit menyulitkan bagi pembaca. Sobat Pintar, sekarang kita akan mulai melanjutkan pembahasan berikutnya. Jangan lupa ya Sobat Pintar, waktu mengerjakannya 50 detik. Berikut ini pertanyaannya. Kesimpulan terhadap isi kedua teks tersebut adalah Nah, gimana nih Sobat Pintar? Itu sudah selesai mengerjakannya ya. Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, di sini terdapat dua teks, yakni teks 1 dan teks 2. Nah, dari kedua teks ini kita harus menarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut, kita harus membaca keseluruhan teks 1 dan teks 2, kemudian memahami isinya. Sekarang kita baca terlebih dahulu teks 1. Bisa dibayangkan misalnya di Jalan Sudirman sampai Tamrin dibangun 200 rumah susun atau apartemen dengan berbagai macam kelas dan ukuran untuk menjangkau berbagai level strata ekonomi masyarakat. Misalnya, tiap unit terdiri atas 25 lantai dan tiap lantai akan ada 20 unit. Ada 500 unit tiap tower. Dengan asumsi tiap unit terdiri atas satu keluarga dengan jumlah 3 orang. Akan ada 1.500 penghuni tiap tower. Artinya akan ada 300.000 penduduk yang tinggal di sekitar Jalan Sudirman sampai Tamrin yang merupakan satu di antara pusat bisnis di Jakarta. Jika sebagian besarnya akhirnya berpindah ke transportasi publik, sudah bisa dipastikan kemacetan akan berkurang. Itu baru hanya untuk wilayah Sudirman Tamrin. Apabila kebijakan yang sama diterapkan di wilayah-wilayah lain di Jakarta, maka akan lebih banyak kemacetan yang tereduksi. Sobat Pintar, pada teks 1 ini dapat dipahami bahwa isinya yakni pembangunan rumah susun atau apartemen merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Sekarang kita baca dan pahami isi dari teks 2. Pembangunan rumah susun menjadi solusi bagi penyediaan rumah di kota-kota besar. Rusun atau apartemen dapat menghemat luas tanah pemukiman. Selain itu, juga dapat menampung jauh lebih banyak orang dalam satu area. Belum lagi dengan aneka fasilitas yang disediakan pengelola akan memudahkan orang tinggal di sana. Dan sebagai masyarakat Indonesia belum terbiasa tinggal di rusun. Pada teks 2 ini dijelaskan kembali mengenai pembangunan rumah susun merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat karena ditunjang dengan pemberian fasilitas yang memadai. Nah, dari teks 1 dan teks 2 ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembangunan rumah susun dengan berbagai kelas dan ukuran yang menjangkau berbagai level status sosial ekonomi dapat menghemat luas tanah pemukiman dan mengatasi masalah kemacetan. Demikianlah Sobat Pintar pembahasan mengenai soal-soal UNKP Bahasa Indonesia tahun 2018 tahun 2019. Semoga Sobat Pintar dapat memahaminya dengan baik ya dan dapat bermanfaat bagi belajar mandiri Sobat Pintar di rumah. Ingat selalu untuk tonton video AP Live di aplikasi Aku Pintar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Aktifkan juga ya tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar.
sekarang.